Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyongsong pilkada 9 Desember 2020 yang akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota yang konon akan menyedot anggaran negara sekitar 15 triliun. Mari kita sejenak melihat beberapa poin yang harus menjadi renungan bagi kita kaum muslimin di negeri ini, yang disebut oleh dunia sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia. Dan pilkada menjadi salah satu yang menjadi satu momentum penting bagi kita. Ada beberapa catatan. Pertama adalah bahwa bagi kaum muslimin, pilkada adalah momentum kebangkitan, ya, momentum untuk merubah nasib. Di dalam Al-Quran Allah SWT tegaskan dalam surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Kondisi kita hari ini dengan segala carut-marutnya, dengan segala problem yang terjadi, dengan korupsi yang terjadi di mana-mana, pendidikan yang terbelakang, kemiskinan yang demikian merata dan sebagainya, salah satu kunci perubahannya adalah pada pemimpin. Pilkada adalah momentum untuk merubah kepemimpinan itu atau menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik itu. Dalam Islam ditegaskan dalam sebuah hadis sahih, Rasul tegaskan bahwa di antara 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, yang tertinggi, yang terbaik di antara 7 golongan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin adalah orang yang paling besar powernya, kewenangannya, kemampuannya untuk menghadirkan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilkada merupakan sarana bagi kaum muslimin untuk membuktikan syumuliyatul Islam. Ya, syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Islam itu adalah nizamun syamil, aturan kehidupan yang lengkap yang meliputi seluruh aspek. Islam bukan hanya masalah akidah, ibadah, dan akhlak, tapi seluruh lini kehidupan diatur oleh Islam, termasuk urusan politik. Ada begitu banyak dari dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasul, dan pembahasan para ulama yang bisa kita buka dalam kitab-kitab fikih tentang bagaimana Islam mengajarkan mengenai politik, mengenai kekuasaan, mengenai kepemimpinan, yang biasa disebut dalam literatur fikih sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah. Kita bisa baca misalnya bagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 58, ketika Allah tegaskan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah, menunaikan amanah kepada ahlinya. Bahwa sebuah amanah harus ditunaikan, seorang beri amanah tidak boleh berkhianat, dan amanah harus dipegang oleh orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Rasul tegaskan dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, kata Rasul, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Maka Islam mengajarkan dengan sempurna tentang kepemimpinan. Pilkada adalah ekspresi dari bagaimana umat Islam sadar tentang esensi kepemimpinan itu, esensi politik dalam Islam sebagai satu bahagian dari ajaran Islam. Sebagai salah satu bahagian, tentu politik hanyalah satu bahagian saja. Politik adalah min syara'il Islam, bukan ghayatul Islam, bahagian dari syariat, bukan tujuan dalam Islam. Tetapi ini tidak boleh dipisahkan dari Islam. Ketika ada sebagian orang yang ingin memisahkan politik dari Islam, sebenarnya dia sedang ingin memisahkan satu bahagian yang sangat penting dari ajaran Islam, dari syariat Islam. Yang ketiga, politik merupakan momentum yang sangat tepat bagi kaum muslimin untuk melawan fitnah-fitnah sekaligus juga syubhat pemikiran yang selama ini ditebarkan oleh musuh-musuh Islam. Misalnya ada yang mengatakan bahwa politik itu kotor, kata mereka. Atau orang yang berlomba-lomba dalam pilkada itu hanyalah orang-orang yang semata-mata ingin sekedar mencari kekuasaan, berburu kekuasaan. Atau kemudian kalau sudah bicara politik, orang menghalalkan segala cara
politik itu, pilkada itu, pemilu itu membuat kita bertengkar, bermusuhan satu sama lain, dan seterusnya. Ini adalah syubhat-syubhat pemikiran. Ya, semuanya bisa kita jelaskan. Orang-orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang betapa di dalam Islam yang kotor itu sebenarnya adalah pelakunya. Politik itu netral, ya, ibarat pisau. Dia akan dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat kalau dipegang oleh orang yang baik, tapi dia bisa menjadi alat kejahatan kalau dipegang oleh orang yang jahat. Maka politik kalau dipegang oleh orang yang baik, orang yang soleh, dia akan pakai untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kemaslahatan, menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menebarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan contoh tentang bagaimana politik dan kekuasaan itu dipakai menjadi sarana kebaikan sepanjang sejarah Islam begitu banyak. Tentu saja maha guru terpenting politik dan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan hanya seorang Rasul sebagai pemimpin agama, tapi juga adalah pemimpin negara. Beliau contohkan bagaimana menegakkan keadilan, menebarkan kemakmuran bagi masyarakat kaum muslimin dan seterusnya. Kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian para khalifah yang saleh dan adil di masa khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan juga seterusnya. Kemudian sampai hari ini kita juga mendengar cerita bagaimana para pemimpin-pemimpin daerah, ya, gubernur, bupati, wali kota di berbagai daerah yang soleh, yang amanah, mereka gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan. Jadi politik sama sekali tidak kotor kalau dipegang oleh orang yang soleh, dipegang oleh orang yang baik. Tapi ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang jahat, orang yang zalim, yang tidak mengerti agama, yang tidak takut kepada Allah, maka memang mereka akan pakai kekuasaan itu untuk melakukan kezaliman, kebatilan, menebarkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka pilkada merupakan momentum untuk menjelaskan bahwa politik tidak kotor. Politik itu netral, dia akan menjadi alat kebaikan di tangan orang yang baik. Kemudian syubhat pemikiran yang lain yang mengatakan bahwa pilkada itu, pemilu itu kan hanya sekedar untuk berlomba-lomba mengejar kekuasaan, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan kelompok dan sebagainya. Ini juga syubhat pemikiran, sebuah racun pemikiran yang sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak ingin umat ini memahami politik dan menguasai politik, sehingga mereka kemudian katakan dan kampanyekan kata-kata seperti itu supaya umat jauh dari politik. Padahal sebenarnya apa? Ya memang umat Islam harus menjadi penguasa, harus mengambil kekuasaan itu, harus mengejar kekuasaan itu. Kenapa? Karena dengan kekuasaan di tangan orang-orang soleh, maka mereka akan pakai kekuasaan. Seperti tadi kita jelaskan, mereka akan pakai kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menebarkan kemaslahatan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Maka adalah tidak benar kalau kemudian umat ini dibikin memandang kekuasaan itu seakan-akan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Pada sesungguhnya kekuasaan itu dalam Islam memang harusnya dipegang oleh orang-orang soleh. Dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 105 misalnya Allah katakan walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri anna Allah yarithuha ibadas salihun. Sungguh sudah kami tetapkan, kata Allah, bahwa bumi itu diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Yang harus menjadi pemimpin, penguasa di bumi itu seharusnya adalah orang-orang yang soleh. Dan begitu seterusnya. Ada pembahasan yang panjang tentu saja di balik syubhat-syubhat pemikiran itu, yang mudah-mudahan nanti pada video-video berikutnya akan bisa kita coba bahas satu persatu. Tetapi yang jelas, pilkada merupakan momentum untuk menjelaskan kepada sebagian masyarakat kita yang belum paham tentang betapa politik itu sangat penting dalam Islam dan harus dikuasai oleh kaum muslimin, harus dikendalikan oleh kaum muslimin, harus dikendalikan oleh orang-orang soleh. Baik, nah dengan 3 catatan tadi, kemudian mari kita coba ambil pula minimal 3 hal yang harus kita lakukan. Dengan kita pahami bahwa pilkada merupakan momentum untuk perubahan nasib umat Islam, kemudian pilkada merupakan momentum untuk membuat menjelaskan makna syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Pilkada merupakan momentum untuk melawan syubhat-syubhat pemikiran yang selama ini ditebarkan. Maka setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, kita semua, setiap orang-orang beriman di negeri ini, khususnya tentu saja yang nanti tanggal 9 Desember akan menjadi akan memilih, gitu ya, akan menggunakan hak suaranya, harus berikhtiar, harus berjuang untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Setiap kita ikut bertanggung jawab untuk menghadirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang aman. Jadi bukan hanya tanggung jawab misalnya partai politik yang mengusung mereka, bukan. Tapi setiap kita sebenarnya sebagai warga negara, apalagi sebagai seorang muslim, ikut bertanggung jawab untuk memperjuangkan itu.
Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan jabatan kita masing-masing, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Dan dalam memperjuangkan ini tentu kita harus ikuti, patuhi kaidah-kaidah syariat. Dan dalam perjuangkan ini juga tentu kita harus patuhi aturan-aturan hukum dan perundang-undangan. Maka kita semua ikut bertanggung jawab, dan ini merupakan ladang amal bagi kita. Ladang amal untuk menghadirkan kebaikan bagi negeri ini, bagi bangsa ini, dimulai dari daerah kita masing-masing, dari provinsi kita masing-masing, dari kabupaten kota tempat kita tinggal masing-masing. Ketika semakin banyak nanti di negeri ini pemimpin-pemimpin yang soleh, yang adil, yang aman hadir, maka insya Allah mudah-mudahan bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh keberkahan, yang diridhai oleh Allah, yang Allah turunkan ampunannya untuk seluruh warga negeri itu. Itu yang pertama, berjuang bersama-sama untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik itu. Kita semua harus ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Yang kedua, kaum muslimin yang muliakan oleh Allah SWT, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa suara kita betul-betul tersalur secara tepat dan baik, bahwa tidak boleh satupun di antara kita menjual suaranya dengan harga 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta sekalipun, bahkan 1 miliar, 2 miliar sekalipun, atau berapapun harganya, tidak boleh menjual suara demi hanya gara-gara ketika ada orang yang menawarkan sesuatu kepada kita, padahal orang-orang itu pasti adalah orang-orang jahat. Dan hanya orang-orang jahat saja yang mau membeli suara masyarakat, suara warga demi mencapai kemenangannya. Dalam kajian fikih inilah yang disebut sebagai rishwah, suap, ya, yang kata Rasul, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama di neraka. Mereka adalah para pengkhianat. Ya, apalagi untuk konteks kebangsaan, untuk urusan kepemimpinan, ini sesuatu yang merupakan dosa besar yang tidak seorang pun dari kita boleh melakukannya. Maka terlalu mahal nasib negeri kita, daerah kita untuk dipertaruhkan hanya dengan harga-harga seperti itu tadi. Karena apabila orang-orang jahat yang menjadi pemimpin, maka mereka pasti akan gunakan kekuasaan yang ada di tangan mereka nanti untuk melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Mereka tidak akan peduli dengan urusan agama, mereka tidak akan peduli dengan masalah pendidikan dan masalah ekonomi masyarakat. Karena yang paling penting tentu bagi mereka pertama sekali apa? Mengembalikan dulu modal politik yang mereka sudah habiskan demi menyogok orang-orang, membeli suara lain dan sebagainya. Dan itu adalah awal dari kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang seperti itu tidak akan peduli kalau kita bersuara, wahai pemimpin, coba cegah ini, perjudian di mana-mana, prostitusi, pornografi, pornografi, coba cegah. Bagaimana mungkin mereka akan mempedulikan hal itu? Bahkan boleh jadi mereka yang menjadi cukongnya, menjadi backingnya. Maka ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu menjadi penguasa di daerah kita masing-masing, tentu saja, yang kemudian mudah-mudahan lalu semakin bersih negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang jahat. Yang ketiga, kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, kita semua tentu juga harus berjuang, berusaha agar proses pilkada ini sebagai bagian dari perhelatan politik ini, bagian dari perhelatan demokrasi negeri ini berjalan dengan damai tentu saja. Kita tentu sangat tidak ingin pilkada menghadirkan permusuhan, pertengkaran satu sama lain, gara-gara beda pilihan kemudian menjadi bermusuhan satu sama lain, bahkan dalam keluarga pun tidak boleh. Kita semua mestinya sudah dewasa dalam berpolitik. Alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah waktu yang cukup panjang, ya, sejak runtuhnya Orde Baru tahun 98 sampai hari ini sudah 22 tahun lebih kurang. Kita diberi oleh Allah waktu untuk belajar menjadi semakin dewasa dalam politik. Maka bukan saatnya lagi untuk dan tidak boleh memang, tidak pernah boleh memang pilkada atau pemilu menjadi sarana untuk malah berpecah belah satu sama lain. Tidak boleh. Tentu merupakan hak setiap orang untuk mencoba meyakinkan kawannya, saudaranya, temannya, tetangganya bahwa inilah pilihan yang lebih baik. Sebab itu kita lakukan. Tetapi dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang santun, dengan cara yang intelek. Tapi tidak boleh kemudian menghadirkan permusuhan, pertengkaran, dan seterusnya. Dan kita juga sampaikan bahwa dalam momentum seperti sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita berdebat tentang apakah demokrasi itu haram, apakah demokrasi itu produk tauhid, kemudian bagaimana hukumnya dan sebagainya. Ini mestinya mudah-mudahan sudah selesai. Para ulama dunia sudah menjelaskan bagaimana demokrasi itu memiliki begitu banyak nilai yang sama dengan Islam dan menghadirkan kemaslahatan. Kita misalnya bisa baca penjelasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar dan sangat tuntas sesungguhnya bagaimana
kompatibelnya demokrasi dengan Islam ya, meskipun memang ada problem-problem tentu saja yang harus diselesaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan dan sedikit demi sedikit akan diperbaiki. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, misalnya dalam salah satu ijtima ulama Komisi Fatwa tahun 2009 misalnya, itu MUI mengeluarkan himbauan tentang bagaimana umat harus menggunakan pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang adil, yang soleh, yang terpercaya, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, maka kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Last but not least, terakhir kita berdoa kepada Allah, semoga pilkada tahun ini berjalan dengan aman, dengan lancar, dan apalagi dalam suasana pandemi ini, pandemi COVID-19, pandemi corona yang belum selesai, bahkan di sebagian daerah semakin memprihatinkan. Kita tentu berharap bahwa yang sampai pilkada nanti justru menyebabkan terjadinya gelombang musibah yang berat di berbagai daerah karena membludaknya atau bertambah melonjaknya angka orang-orang yang terinfeksi COVID tentu saja. Maka karena itu kita harus sangat patuhi protokol kesehatan. Kepada para panitia pemilu pun juga pilkada pun kita juga berharap bahwa protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada itu dijalankan dengan ketat dan disiplin, supaya pilkada ini betul-betul menjadi momentum kebaikan bagi kita, jangan malah menjadi momentum musibah. Na'udzubillah min dzalik. Pada Allah kita berdoa bermohon, dan dalam doa-doa kita setelah sholat, dalam tahajud dan sujud-sujud kita juga berdoa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan ini memang menjadi salah satu episode dari perjuangan umat untuk bangkit agar Indonesia ini, negeri ini menjadi negara besar yang akan menghadirkan kemaslahatan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyatnya, dan bahkan mudah-mudahan juga bisa menjadi pemimpin peradaban dunia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.